Integritas dulu dari para politisi yang sudah hadir di sini. Pak Marzuki Ali dulu, silakan. Baik, terima kasih. Saya merefer yang disampaikan Pak Kiki. Ada memang persyaratan yang sangat mendasar, yaitu yang bersangkutan ya harus memahami betul nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai kebangsaan, dan seterusnya. Tapi yang paling penting, kita harus definisikan dulu persoalan bangsa ini apa. Itu yang paling penting. Karena yang kita cari adalah pemimpin yang mampu menyelesaikan persoalan. Kita jangan salah ya, mencari pemimpin yang tidak paham dengan persoalan. Inilah yang membuat bangsa ini tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Contoh, sekarang ini kita merasakan masalah penegakan hukum, masalah korupsi. Tentu yang kita cari adalah, kalau bicara korupsi, orang yang bersih. Ya. Kemudian koruptor itu kan pintar-pintar. Pemimpin juga harus lebih pintar. Yang ketiga, punya komitmen dan berani. Kalau tidak punya keberanian, nggak ada gunanya. Itu baru salah satu faktor yang harus dipenuhi oleh pemimpin yang akan datang terkait dengan persoalan korupsi. Persoalan-persoalan nilai-nilai kebangsaan, terjadi gesekan antar agama, antar etnis. Artinya seorang pemimpin itu harus betul memahami landasan dasar berdirinya bangsa Indonesia yang didasarkan pada keberagaman dalam bidang baik itu etnis, agama, bahasa dan sebagainya. Ada 17.000 pulau lebih dan itu harus paham Indonesia. Dan itu yang sekarang tengah dicari oleh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia? Iya, artinya intinya kita harus paham tentang persoalan bangsa, baru kita cari siapa pemimpin yang mampu menyelesaikan bangsa. Termasuk Partai Demokrat sedang mencarinya, Pak Marzuki. Betul, saya kira. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Permadi yang sudah tidak usah mencari-cari lagi. Baik, terima kasih. Saya tidak ingin berteori, tetapi langsung saja ke lapangan. Indonesia pernah dipimpin 6 presiden. Yang pertama 22 tahun, yang kedua 32 tahun, selanjutnya cuma 2 tahun, 3 tahun, dan yang terakhir satu-satunya yang dipilih rakyat sampai hari ini 9 tahun, belum 10 tahun. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa sulit untuk menerapkan teori-teori yang karakter dulu, yang ini dulu, yang itu dulu. Faktanya, Bung Karno dan Pak Harto itu bisa lama. Faktanya dicintai rakyat. Nah, kemudian Pak Habibie, Gus Dur, Mega itu cuma 2-3 tahun. Nah, yang dipilih oleh rakyat ini pun akhirnya dengan permintaan maaf mengecewakan rakyat. Nah, oleh karena itu kita mesti melihat yang kayak apa sebenarnya yang kita cari. Kalau menurut saya tegas saja, gabungan antara Bung Karno dan Pak Harto dalam sisi baiknya, itulah yang akan dapat memimpin bangsa Indonesia dengan Siapa baik. itu Pak Permadi? Belum ada, kita belum melihat siapa yang calon-calon yang akan muncul. Kalau yang bermunculan sih banyak, tapi yang benar-benar nanti dipilih oleh rakyat, artinya dicalonkan oleh partai dan dipilih oleh rakyat. Sekarang kan mungkin ada 20 sendiri, kan tidak mungkin semua menjadi calon presiden. Nah, itu kita lihat nanti siapa sesungguhnya. Baik. Memang tadi disebutkan partai saya siap, tapi ya belum kelihatan karakter dan sosoknya. Ya, itu dia yang kita cari pada malam hari ini, Pak Permadi dan juga bapak-bapak yang lain, adalah karakter seperti apa yang memang dicari oleh bangsa ini untuk mencari calon pemimpin masa depan, atau di tahun depan kita akan memilih pemimpin atau presiden baru. Kita akan lanjutkan dialognya di Indonesia Bersuara usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.